Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Sukmawati SPD. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang harga dan jumlah keseimbangan. Tujuan pembelajaran pada hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan STM dengan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik mampu mendeskripsikan terbentuknya keseimbangan pasar dan struktur pasar dan menyajikan hasil pengamatan tentang perubahan harga dan kuantitas keseimbangan di pasar dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, toleransi, dan mandiri. Nah, anak-anak, perhatikan gambarnya. Nah, ini gambar tentang pasar, di mana di pasar itu ada penjual dan pembeli. Kesepakatan antara pembeli dan penjual itulah yang dimaksud dengan harga pasar. Harga keseimbangan atau harga pasar adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bagaimanakah proses terbentuknya harga dan jumlah keseimbangan? Jumlah titik keseimbangan atau equilibrium dengan simbol E ini sama halnya dengan permintaan sama dengan penawaran, atau QD sama dengan QS, atau PD sama dengan PS. Titik keseimbangan bisa juga ditentukan dengan menghubungkan kurva permintaan dengan kurva penawaran. Titik temu antara kurva permintaan dan kurva penawaran itulah yang dimaksud dengan titik keseimbangan atau equilibrium. Bagaimana cara menentukan harga dan jumlah keseimbangan? Untuk menentukan harga dan jumlah keseimbangan bisa menggunakan tabel harga, permintaan, dan penawaran. Apabila jumlah permintaan dan penawaran sama, maka disitulah titik keseimbangan. Selanjutnya, dengan cara menghubungkan kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi titik pertemuan antara kurva permintaan dan kurva penawaran itulah titik keseimbangan atau biasa disebut equilibrium. Yang selanjutnya dengan menggunakan pendekatan matematis. Dengan menggunakan pendekatan matematis dapat digunakan sebuah rumus QD sama dengan QS untuk menentukan harga. Dan apabila kita mau menentukan jumlah atau Q dapat disubstitusi. Pergerakan grafik keseimbangan pasar. Grafik permintaan yang bergeser ke kanan dan grafik penawaran yang bergeser ke kiri. Sebelum kurva permintaan dan penawaran, harga pasar setinggi OP, harga pasar tertinggi OP2, harga pasar setinggi OP1, atau harga naik dari P ke P1. Jumlah barang sebesar Q. Jumlah barang sebesar Q3, jumlah barang naik dari Q sampai Q3. Jumlah barang sebesar Q3 yaitu jumlah barang turun dari Q kurang Q1. Keseimbangan pasar di E. Kemudian keseimbangan pasar di E2 dan keseimbangan pasar di E1. Jika kurva permintaan dan penawaran mengalami perubahan semua, maka harga pasar setinggi OP3, jumlah barang sebesar OQ2, dan keseimbangan pasar E sebesar E3. Grafik permintaan yang bergeser ke kiri dan grafik penawaran yang bergeser ke kanan tampak sebagai berikut. Jadi, jika kurva permintaan dan penawaran mengalami perubahan semua, maka harga pasar setinggi OP3, jumlah barang sebesar OQ2, dan keseimbangan pasar E3.
Selanjutnya, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Pajak yang dikenakan atas penjualan selalu menambah harga barang yang ditawarkan, sehingga hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedang fungsi permintaannya tetap. Sehingga rumusnya PD sama dengan PS ditambah T. Subsidi merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen dan konsumen, sehingga subsidi selalu mengurangi harga barang yang ditawarkan atau hanya mempengaruhi fungsi penawaran, sedangkan fungsi permintaannya tetap. Sehingga rumusnya PD sama dengan PS dikurang S. Selanjutnya, peran pemerintah dalam menentukan harga pasar. Yang pertama, penentuan harga maksimum. Adapun tujuan penentuan harga maksimum yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk melindungi konsumen sehingga harganya terjangkau dan untuk menurunkan harga barang yang berlaku di pasar. Yang kedua, penentuan harga minimum. Adapun tujuan pemerintah menentukan harga minimum adalah untuk melindungi produsen agar tidak merugi dan untuk menaikkan harga barang yang berlaku di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pelajar. Bertemu lagi dengan saya Ibu Sukmawati SPD dalam mata pelajaran ekonomi kelas 10. Anak-anak, kali ini kita akan mempelajari materi tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Materi tentang elastisitas dan penawaran ini masih erat kaitannya dengan materi tentang harga dan jumlah keseimbangan. Berikut penjelasannya. Elastisitas permintaan dan penawaran. Pengertian elastisitas dan macam-macam elastisitas. Elastisitas atau pemuluran adalah tingkat kepekaan atau perubahan suatu gejala ekonomi terhadap perubahan gejala ekonomi yang lain. Elastisitas terbagi ke dalam 3 macam, yaitu elastisitas harga, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Pengertian elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang diminta atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang. Elastisitas penawaran adalah pengaruh perubahan harga terhadap besar kecilnya jumlah barang yang ditawarkan atau tingkat kepekaan perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga barang. Koefisien elastisitas permintaan dan penawaran adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara perubahan jumlah barang yang ditawarkan dengan perubahan harganya. Koefisien elastisitas permintaan dan penawaran. Besar kecilnya perubahan tersebut dinyatakan dalam koefisien elastisitas atau angka elastisitas yang disingkat E yang dinyatakan dengan rumus ED sama dengan perubahan nisbi jumlah barang yang diminta dibagi dengan perubahan nisbi harga barang. Secara matematis, koefisien elastisitas permintaan dan penawaran dapat dihitung sebagai berikut. Elastisitas permintaan atau ED dan elastisitas penawaran atau ES. Elastisitas sama dengan delta Q
per delta P dikali P per Q, atau elastisitas sama dengan persentase delta Q dibagi persentase delta P, dan delta Q per delta P sama dengan Q aksen. Nah, delta P per delta Q sama dengan P aksen. Macam-macam elastisitas permintaan dan penawaran. Elastis jika E sama dengan 1, inelastis jika E kurang dari 1, elastis uniter jika E sama dengan 1, elastis sempurna jika E sama dengan tak terhingga, dan inelastis sempurna jika E sama dengan 0. Kurva elastisitas permintaan. Permintaan elastis yaitu landai, permintaan inelas yaitu curam, permintaan uniter yaitu tidak landai dan tidak curam, permintaan elastis sempurna yaitu horizontal, dan permintaan inelastis sempurna yaitu vertikal. Kurva elastisitas penawaran. Penawaran elastis landai, penawaran inelastis yaitu curam, penawaran uniter yaitu tidak landai dan tidak curam, penawaran elastis sempurna yaitu horizontal, dan penawaran inelastis sempurna yaitu vertikal. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas harga permintaan. 1. Tersedianya barang substitusi. 2. Pokok tidaknya suatu barang terhadap kebutuhan manusia. 3. Proporsi atau persentase kenaikan harga terhadap pendapatan konsumen. Dan 4. Jangka waktu. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu 1. Jenis produk yang dihasilkan. 2. Sifat perubahan biaya produksi. 3. Banyak sedikitnya barang yang diperdagangkan. 4. Jangka waktu. Contoh soal. Ketika harga per unit suatu barang Rp100.000, jumlah barang yang ditawarkan 50 unit. Dan ketika harga per unit turun menjadi Rp50.000, jumlah barang yang ditawarkan menjadi 30 unit. Tentukanlah elastisitas penawaran. Jadi yang diketahui P1 sama dengan 100.000, P2 50.000, Q1 50 unit, dan Q2 30 unit. Jadi delta P-nya sama dengan 50.000 dan delta Q-nya adalah 20. Jadi E sama dengan P per Q kali delta Q per delta P, atau bisa juga dibalik, delta Q per delta P kali P per Q sama dengan 100.000 per 50 kali 20 per 50.000 sama dengan 0,8. Elastisitas kurang dari 1 berarti inelastis. Terima kasih, demikianlah penjelasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran.